Apakah kamu pernah merasa sedih dan hampa berkepanjangan? Sampai mungkin kamu tidak lagi merasa memiliki ketertarikan untuk melakukan segala hal, termasuk hal-hal yang kamu gemari sebelumnya. Atau mungkin kamu pernah merasa dirimu tidak berharga, sampai-sampai kamu terpikirkan untuk mengakhiri hidupmu. Nah, tahukah kamu bahwa hal-hal tadi merupakan sebagian dari gejala depresi? Lalu, jika kamu sering merasa sedih, hampa, atau tidak termotivasi, apakah artinya kamu pasti menderita depresi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kamu berkonsultasi dengan pihak profesional seperti psikolog atau psikiater ya. Tapi, jika saat ini kamu belum memiliki kesempatan untuk melakukan itu, atau kamu ingin mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan jika mengalami gejala-gejala depresi, maka kamu datang ke video yang tepat. Karena di video ini, Relief akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu depresi dan apa yang sebaiknya kamu lakukan jika kamu mengalami gejala depresi. Jadi, simak sampai habis ya. Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu kita perlu memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan depresi. Jadi, depresi sendiri adalah gangguan mood yang menyebabkan penderitanya mengalami perasaan negatif seperti sedih, hampa, atau kehilangan motivasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang. Apakah artinya jika kamu merasakan perasaan negatif, maka kamu sudah pasti mengalami depresi? Well, belum tentu. Untuk bisa mengetahui secara pasti, maka kamu perlu berkonsultasi kepada profesional. Namun, tentu saja, meskipun belum tentu menderita depresi, mengalami gejala-gejala depresi seperti merasa sedih, hampa, kehilangan motivasi, atau bahkan merasa selalu bersalah dan merasa diri tidak berguna, tentunya dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Karena itulah, kamu dapat mencoba untuk melakukan beberapa hal yang dapat membantumu untuk mengatasi masalah-masalah tadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja ya yang bisa kamu lakukan? Hal pertama yang bisa kamu coba untuk lakukan adalah membangun kebiasaan tidur yang sehat setiap harinya. Jadi, penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup dan berkualitas berkaitan erat dengan mood atau perasaan kita sehari-hari. Karena itulah, jika kamu terbiasa untuk tidur larut malam, tidur dengan jam yang tidak teratur, atau kurang tidur, sebaiknya kamu mulai membangun kebiasaan untuk tidur dengan teratur dan dengan waktu yang cukup. Untuk melakukan ini, kamu bisa coba mengusahakan untuk tidur dan bangun pada jam yang sama setiap harinya. Jika kamu merasa sulit tidur, kamu juga bisa coba membantu dirimu dengan melakukan kegiatan yang membuatmu rileks sebelum tidur, seperti mendengarkan musik, membaca buku, dan melakukan meditasi. Hal lain yang dapat kamu lakukan adalah mencoba untuk melawan pikiran-pikiran negatifmu. Hal ini sebaiknya dilakukan dengan cara mempertanyakan segala pikiran negatif yang muncul di benakmu, serta mencari bukti yang menunjukkan bahwa pikiran negatif yang kamu miliki tidaklah benar. Misalnya, ketika kamu berpikir bahwa kamu tidak berguna, maka kamu dapat bertanya kepada dirimu sendiri, apa benar kamu memang tidak berguna? Apa sih buktinya? Lalu, cobalah kamu ingat hal-hal baik apa saja yang pernah kamu lakukan kepada orang lain, sekecil apapun itu. Nah, dari sini kamu bisa menemukan bahwa pikiran negatifmu tidaklah akurat. Untuk membantumu melawan pikiran-pikiran negatif, kamu juga bisa mencoba untuk menuliskan pikiran-pikiran negatif
serta bukti bahwa pikiran-pikiran tersebut salah di secari kertas atau dokumen. Hal ini juga dikenal dengan istilah journaling. Dengan melakukan journaling, kamu akan lebih mudah memproses pikiranmu dan juga dapat membaca kembali hasil tulisanmu seandainya kamu membutuhkannya di masa depan. Hal lain yang dapat kamu coba lakukan adalah membangun rutinitas. Kenapa? Karena memiliki gejala depresi dapat membuat kita kesulitan untuk mengatur aktivitas kita sehari-hari. Sehingga dengan membangun rutinitas, kehidupan kita dapat menjadi lebih teratur. Tidak hanya itu, rutinitas juga dapat membuat kita merasa memiliki kontrol atas kehidupan kita. Untuk membangun rutinitas, kamu tidak harus menentukan jadwal yang ketat dan spesifik. Kamu cukup membuat jadwal yang teratur, tetapi masih memberikanmu fleksibilitas. Contohnya, sekitar pukul 6-8 sebelum memulai pekerjaan, kamu bisa menjadwalkan diri untuk mandi, sarapan, dan berolahraga sekitar 15 menit. Kemudian, kamu bisa mengatur jadwal pekerjaan sesuai dengan prioritasmu. Lalu, di malam hari, kamu bisa menjadwalkan diri untuk makan malam, melakukan kegiatan yang membuatmu rileks, dan tidur. Ketika menentukan rutinitas, sebaiknya kamu juga memasukkan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu meningkatkan moodmu dan mengatasi perasaan negatif. Misalnya, kamu bisa menyisihkan waktu untuk olahraga setiap pagi, meditasi sebelum tidur, atau menyisihkan waktu sedikit untuk menekuni hobimu. Nah, sekian beberapa hal yang dapat kamu lakukan jika kamu mengalami gejala depresi. Tentunya, kamu sangat dianjurkan untuk tetap berkonsultasi ke profesional. Khususnya jika gejala depresi yang kamu alami sudah sangat mengganggu rutinitasmu sehari-hari. Oke, sekian dulu dari Relief. Terima kasih sudah menonton dan semoga harimu menyenangkan.